Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Halo Ibu. Saya selalu semangat. Baik. Jangan lemes Sehat ya, dulu. Selalu biar semangat. tetap semangat. Siap. Oke. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, oh iya, lupa belum dipimpin berdoa dulu ya. Ketua kelasnya masih tetap Puput? Ya Bu, siap. Masih dong Bu. Ya, silakan dipimpin berdoa dulu ya, Put. Nggih, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Duduk siap, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Nggih. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Nihil, Bu. Nihil, Bu. Oh iya, berarti semuanya masuk ya. Mbak Bu, melok-melok ai. Bu, Mbak Nita tuh iri. Oh, enggak boleh rame ya, Bu? Ya, ojo rame. Jangan bertengkar dulu, nanti bertengkarnya di materi ya. Oh, siap, Bu. Enggak apa-apa bertengkar berarti ya, Bu ya? Iya, bertengkar yang baik ya, Put. Ya, sudah. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, yaitu menyusun teks ceramah, pada materi sebelumnya, Bu Nita sudah menyampaikan beberapa materi. Apakah ada yang masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya, Bu Nita menjelaskan tentang apa ya? Teks ceramah. Iya, teks ceramahnya itu kenapa? Dibuat ceramah, Bu. Kenapa? Pengenalan isu. Pengenalan isu. Terus apalagi? Menganalisis isi, Bu. Oh iya, menganalisis isi. Menganalisis isi teks ceramah. Menganalisis struktur dan kaidah ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, pada pembelajaran hari ini di sini Bu Yuli mau bertanya, apakah anak-anak di sini sudah ada yang pernah menulis teks ceramah? Belum. Baik, berarti pada pembelajaran hari ini kita akan bersama-sama menulis teks ceramah. Nah, kade yang diajarkan pada pembelajaran hari ini yaitu mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Kemudian, indikator penyampaiannya yaitu untuk menyusun ceramah sesuai dengan struktur yang tepat, menyusun teks ceramah sesuai dengan kaidah kebahasaan yang tepat, kemudian menyajikan teks ceramahnya secara utuh. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu supaya kalian mampu menyusun teks ceramah dengan struktur yang tepat, dengan kaidah kebahasaan yang tepat, serta dapat menyajikan teks ceramah secara utuh sesuai dengan aspek kebahasaan dan strukturnya. Nah, ini sebelum kalian mulai menyusun teks ceramah secara utuh, kalian harus memperhatikan langkah-langkah menyusun ceramah. Ini kemarin sudah Ibu sampaikan ya materinya. Untuk mengingat kembali, Ibu berikan video tayangan materi untuk menstimulus supaya kalian mengingat pembelajaran yang sebelumnya. Sebentar, Ibu share di kolom. Sudah, silakan boleh dibuka. Atau mungkin ditayangkan di sini bisa. Sebentar. Sudah masuk link videonya? Sudah, Bu. Sudah. Silakan dilihat dulu. Jaringan saya muter-muter, Bu. Sebentar ya, Bu. Oh iya. Itu enggak pakai jaringan kayaknya, Bu Puput.
Sebentar. Bu, saya boleh izin ke kamar mandi? Monggo, silahkan. Makasih. Iya. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, baiklah. Di situ ada langkah-langkah menyusun ceramah. Ada yang menentukan topik. Yang pertama, ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini di merumuskan tujuan ceramah, karena di pertemuan sebelumnya belum Ibu jelaskan. Di sini Ibu jelaskan sebentar dan juga Ibu memberikan contohnya. Ada beberapa contoh video ceramah yang membedakan antara tujuan ceramah. Yang pertama ada informatif, persuasi, dan rekreatif. Kalau informatif itu tujuan ceramahnya itu hanya memberikan informasi saja. Kemudian kalau persuasif di dalamnya itu disajikan setelah berceramah, kemudian ada unsur ajakan si penceramah. Nah, untuk yang rekreatif ini sifatnya atau disajikan ada unsur lucunya. Kadang diselipi dengan anekdot atau penyampaiannya menggunakan kalimat-kalimat yang lucu mengundang tawa si pendengar ceramah tersebut. Nah, untuk tujuan khusus ini misalkan tujuan khusus ini menjelaskan rincian dari tujuan umum. Misalkan tujuan umumnya itu persuasif. Nah, tujuan khususnya ditujukan supaya si pendengar atau anak-anak di sekolah mau berbuat baik, mau merubah sikap untuk menjadi anak yang lebih sopan, seperti itu. Nah, untuk contoh ceramahnya, ini saya tidak bisa menayangkan YouTube-nya. Apakah sudah terlihat? Masih belum, Bu. Belum. Sebentar. Sudah? Aku tak ijotno pedet. Jawabannya piye? Sudah, Bu. Nah, ini Sampeyan adalah salah satu contoh. kawin. Saya terima nikahnya Samalakana binti Samalakatur dengan mas kawin sekrup. Lah ali-ali wesi apa enggak ya sekrup? Wisa, mulane nek perkara rabi gampang. Tapi bentuk keluarga sing bahagia niku angel. Saking angele bentuk keluarga bahagia ngantek Kanjeng Nabi dawuh an-nikah kal jihad. Nikah kuwi ganjarane padha karo perang. Merangi apa? Merangi hawa nafsu. Menungsa niki duwe nafsu jahat sing kudu diperangi,
sing nggarai rumah tangga berantakan, sing marai keluargane ora bahagia. Nafsu apa? Ngeten, menungsa niki duwe nafsu seneng dandan-dandan jaba, ra seneng dandan-dandan jero, seneng ngapiin jaba, ra patek seneng ngapiin jero, apik karo wong jaba, ra patek apik karo wong. Wes sing penting terase empere apik, padahal teras emper mung njagani wong liwat to. Lah wong liwat tok dipenting-pentingno, padha-padha ngono ya rasah bangun omah, bangun emper ae. Ayo dandani njaba jero, Bu. Bojo wis sing dirasakno perintahkan kepada kalian. Kanjeng Nabi merintah sedekah. Kanjeng Nabi ngelakoni dhisik, ra enek wong loman bandingi lomane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku mboten nate nyimpen duit. Nah, itu tadi cuplikan singkatnya ya untuk contoh ceramah yang rekreatif. Kemudian ini ada contoh yang sifatnya persuasif. Masih muter-muter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasul. Ide mulia, ide bagus, lalu ide digulirkan, lalu diikuti oleh masyarakat, maka ketahuilah dia mendapatkan pahala siapapun yang menjalankan ide-ide tersebut. Dan saat ini kita akan melanjutkan pada satu bab-bab fid dalalati ala khairin wa du'a ila anya. Disingkat saja ya, Dan juga Bu, bagaimana videonya. kehinaan orang yang mengajak kepada kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Nah, sudah. Untuk yang ketiga, ini ada video yang sifatnya adalah informatif. Jadi hanya memberikan informasi saja, pre-memori, biar enggak ini maju-maju. Kemudian sekarang dari contoh-contoh yang sudah disajikan, apa yang bisa kalian tangkap atau apa yang membedakan dari ketiga video yang sudah ditonton tersebut? Bedanya, Bu, Iya, kalau bedanya video dari bentuk pertama, penyajiannya. ya video pertama lucu cara menyampaikannya. Iya, itu berarti termasuk contoh Yang ceramah kreatif. Rekreatif. rekreatif. Iya, kemudian untuk yang kedua, Kalau yang kedua kurang tahu, Bu, karena tadi sekilas saja hanya membaca apa tadi hadis apa ya, Bu? iya itu pre-memori ya Bu ya tadi. Yang kedua Iya, itu, Bu. yang ketiga ada video informatif. Nah, di sini Ibu pertegas ya untuk hal yang membedakan antara antara ceramah yang informatif, persuasif, dan rekreatif, itu kalau yang informatif, ceramahnya itu hanya memberikan pengetahuan saja, memberikan informasi saja. Dan di sana itu biasanya tidak ada unsur mengajaknya. Jadi lebih banyak hanya memberikan informasi. Nah, berbeda dengan persuasif. Kalau persuasif itu ajakannya sangat nampak sekali. Jadi benar-benar maka dari itu kita harus bla bla bla. Maka kita sebagai siswa SMK kita itu harus menjunjung tinggi nilai Pancasila. Nah, dengan cara A, B, C, D seperti itu. Kemudian untuk yang rekreatif ini penyajiannya itu lebih luas atau lebih tidak menegangkan karena disajikan dengan guyonan seperti itu. Meskipun di dalamnya terdapat informasi maupun ada sedikit mengandung ajakan.
Seperti itu. Apakah dari sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Oke. Sekarang kalau sudah mengerti untuk langkah-langkahnya, kita sekarang mulai menyusun teks ceramah. Yang untuk menyusun kerangkanya kemarin ini sudah dikerjakan ya pada pertemuan sebelumnya. Ya. Sudah, Bu. Sudah. Kemudian ini juga sudah, kita lanjutkan. Nah, setelah menyusun kerangka, kita mengumpulkan bahan. Jadi langkah berikutnya itu setelah menyusun kerangka, kita mengumpulkan bahan, baik dari jurnal, dari media, kabar, dari koran, atau dari buku, artikel, maupun dari pendapat. Itu sebagai penguat pendapat. Nah, kalau sudah selesai mengumpulkan bahan, kita mulai menuliskan teks ceramah secara utuh. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD untuk masing-masing siswa. Nggih, monggo. Sudah terlihat? Masih proses, Bu Sudah, Nita. Bu, kurang besar tulisannya. Iya, LKPD PDF-nya tidak mau tampil ini. Tulisannya kurang besar. Sudah terlihat? Belum, Bu. ini proses. Belum ya? Nah, Sudah, Bu, terlihat. sudah ya, masing-masing anak sudah memegang LKPD masing-masing Sudah. ya. Nah, ini Sudah. LKPD-nya yang di atas tadi ada materi, contoh dan sebagainya ini langkah-langkahnya sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang kita mulai masuk pada tugas individu. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah menyusun kerangka bagian-bagian penting ceramah kan? Nah, kali ini kalian mulai menyusun teks ceramah secara utuh. Sebelum itu, untuk mengingatkan, perhatikan infografis yang disajikan berikut sebagai stimulus penyusunan bagian-bagian penting yang sudah kalian diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat dengan infografis ini? Masih, Bu. Masih ingat? Masih. Masih. Ini infografis yang pada pertemuan sebelumnya kalian gunakan secara berkelompok untuk menyusun kerangka ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk mengerjakan menyusun teks ceramah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan. Nah, yang pertama, tuliskan topik yang sudah kalian tentukan pada pertemuan. Di sini sebelum kalian mengerjakan, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak kebingungan mengerjakan LKPD-nya. Nah, yang pertama, tuliskan topik yang sudah kalian tentukan pada pertemuan sebelumnya sesuai dengan infografis tersebut. Topik ini pada pertemuan sebelumnya sudah kalian tentukan secara berkelompok. Kemudian, setelah kalian menentukan topiknya, menuliskan topiknya di sini, kalian tentukan dari topik tersebut tujuannya itu apa? Tujuan umum tadi informatif, persuasif, atau rekreatif. Kemudian ini pengembangan khusus untuk tujuan khususnya. Nanti dituliskan di tabel ini. Kemudian
Setelah itu yang nomor 3, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah berdiskusi dalam menyusun kerangka bagian-bagian penting berupa gambaran umum, pendapat, fakta, dan saran. Jadi, kerangka yang sudah kalian susun sebelumnya, silakan kalian tulis pada tabel yang sudah Ibu sediakan. Dari sini, sudah paham? Paham, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kemudian, Lemes. yang nomor 4, nah, yang nomor 4 ini setelah kalian menuliskan kembali kerangka yang sudah disusun pada pertemuan sebelumnya, kalian mengumpulkan bahan atau data sesuai topik pendukung bagian-bagian penting ceramah yang sudah kalian tentukan. Nah, dari data tersebut, kalian dapat meyakinkan pembaca terhadap isi ceramah kalian. Data pendukung biasanya dikutip dari buku. Jadi kalian nanti boleh mencari data atau bahan itu dari buku, internet, surat kabar, artikel, berita, ataupun dari pendapat orang yang berhubungan dengan topik tersebut. Jika kalian sudah menemukan beberapa bahan atau data yang mendukung topik, silahkan kalian tulis temuan kalian dalam tabel berikut. Nah, jadi di sini dituliskan kalian menemukan dari mana, dari buku misalnya gagasannya apa, itu ditulis di tabel ini ya. Kemudian setelah kalian menemukan banyak sekali bahan pendukung itu, kalian mulai menuliskan ide pokok. Jadi kalian membuat minimal 3 ya, boleh lebih dari 3 ide pokok yang mendukung gambaran umum. Nah, setelah itu setelah kalian menuliskan ide pokok, sekarang kalian mulai mengembangkan. Nah, jadi setelah kalian menentukan ide pokok, kalian mengembangkan ide pokok yang sudah kalian tulis menjadi paragraf. Jadi ide pokok yang kalimat pertama dikembangkan menjadi 1 paragraf. Ide pokok yang kedua dikembangkan lagi, begitu seterusnya. Dari sini ada pertanyaan? Ada yang masih kurang jelas? Sebelum Ibu lanjutkan? Sudah, Bu, paham. Sudah. Kemudian nomor 7. Nah, ini bagaimana saran dan simpulan kalian terkait permasalahan yang kalian temukan. Kemudian saran dan simpulan itu dikembangkan juga. Di sini lupa tidak ada tabelnya. Dikembangkan menjadi paragraf. Setelah itu, pada tahap akhir, langkah-langkah menyusun teks ceramah, kemudian kalian menentukan judul yang sesuai dengan topik ceramah yang kalian kembangkan. Kalau sudah ditentukan semuanya dari langkah-langkah di atas, nah, di sini kalian mulai menuliskan teks ceramah utuh. Nah, di tabel ini yang sudah disediakan oleh Bu Nita. Dari sini, dari tugas individu ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada, Bu. Tidak. Apakah sudah jelas? Sudah. Sudah jelas, Bu. Jelas. Kalau sudah jelas, silahkan dikerjakan. Bu Nita akan berkeliling. Jika ada yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan. Kalian juga bisa melihat video materi yang sudah Ibu berikan di grup kelas untuk mengingat kembali. Mungkin ada yang, oh iya saya lupa, ini langkah setelah ini apa ya. Nah, di situ silakan kalian boleh membuka video materinya. Silakan mulai bekerja ya. Ya, Bu. Ibu. Oh, ada yang lupa. Untuk pertemuan hari ini, kalian tidak sampai pada menyusun secara utuh ya. Ini Bu menjelaskannya terlalu panjang tadi. Ini nanti kalian mengerjakannya hanya sampai di hanya sampai di tahap nomor 5.
membuat minimal 3 kalimat ide pokok. Nggih. Sampun? Sudah, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu berapa menit ya? 60 menit cukup untuk Cukup. menyusun paragraf? Cukup, Bu. Oke, untuk menentukan ide ya. Silakan dikerjakan. Ting tung, sudah 60 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah. Bu. Oke, sekarang silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu hasil pekerjaannya. Oke, sudah ya. Silakan duduk kembali. Baiklah, karena waktunya sudah mau selesai, Bu Nita sebelum menutup mau bertanya dulu. Dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian Belajar. dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mencari ide pokok, Bu. Mencari ide pokok. Kemudian, tadi Apalagi Puput ada, bisa Bu? ya membuat ide pokok ya? Bisa, Bu. Oke, yang lainnya? Bisa, Bu. Baik. Apalagi selain menentukan ide pokok, apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Itu, Bu, tahu beda. Oh, ternyata ceramah ada yang rekreatif, ada yang informatif. Oke, karena sebelumnya belum dijelaskan ya. Oke, baiklah. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan menulis teks ceramah untuk langkah-langkah berikutnya. Oke. Jadi dipersiapkan dari rumah. Kemudian kalau ada kesulitan, silakan sebelum Ibu akhiri, silakan disampaikan. Apakah ada kesulitan untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada, Tidak? Bu. Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang sebelum Ibu tutup, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Oke. Nah, untuk Bu Yuli sama Bu Saya, Pak, Nita. saya. Untuk Bu Nita itu mungkin yang ingin saya tanyakan tadi itu videonya ada yang pakai bahasa Jawa, Pak. Takutnya nanti anak-anak ada yang tidak mengerti bahasa Jawa. Dan yang dibahas itu tentang pernikahan kalau tidak salah itu. Kalau menurut saya kurang nyambung dengan anak-anak kalau menurut saya, tapi Pak tidak tahu juga nggih. Baik, terima kasih Bu Puput. Monggo bisa dikonfirmasi Bu Nita. Iya Pak, kemarin itu mungkin saya ganti dulu mencari-cari yang bukan bahasa Jawa untuk contoh video yang rekreatif. Nggih. Terima kasih masukannya. Iya, baik. Karena pernikahan itu kadang bukan rekreatif. Yeah. Carikan saja video-video. Zaman sekarang itu serba susah. Yeah. Kita niatnya mau menunjukkan, misalkan kita mau menunjukkan video healing, istilah anak zaman sekarang ya, healing. Tapi bisa jadi itu juga tafsirnya nanti bagi anak-anak juga bisa jadi meleset lagi. Yeah. Tafsirnya bisa meleset, bukan lagi healing. Itulah susah menghadapi anak zaman sekarang. Ya. Asli. Nah, itulah kenapa
saya itu jarang sekali langsung membawakan sesuatu dari saya. Tapi saya lebih sering meminta mereka yang membawa sendiri. Misalkan terkait dengan video dan sebagainya. Saya lebih sering, ya sudahlah cari sendiri. Termasuk untuk anak-anak mahasiswa, kebetulan kan di kampus ada mini teater. Bisa dipakai untuk nobar. Itu ya mereka yang saya suruh untuk menentukan filmnya. Silakan diskusi, menentukan film apa yang mau ditonton. Yaitu. Meskipun kita sudah tahu, katakanlah, kita lebih tahu, oh film itu nilainya nggak terlalu ada. Film yang kita carikan nilainya lebih banyak. Iya, tapi tafsir mereka bisa jadi berbeda. Mereka bisa jadi malah tidak enjoy menyaksikan pilihan kita. Karena memang perkara selera dan tafsir itu kan bergantung kepada pengalaman masing-masing setiap individu. Nah, itu. Tapi misalkan memang ibu-ibu pengen mencarikan video pemantik atau apapun itu, ya kita carikan yang sekiranya memang tidak terlalu sensitif, tidak terlalu tendensius ke salah satu pihak tertentu.